Hey guys, aku Hendra Rianta. Kali ini aku mau ungkap tuntas 3 rahasia RD dalam merekrut karyawan baru. Biar mudah dipahami, video ini aku bagi 3 bagian ya. Nah, sekarang kita langsung bahas bagian pertama kali ya. Ayo kita simak. Pastinya kalian udah pada tahu nih, kalau kita berlamaran kerja terus kita masuk ke perusahaan yang ada lowongannya gitu, pasti diseleksi oleh HRD. Tahu nggak guys, apa itu HRD? HRD atau Human Resource Development adalah bagian yang salah satu tugasnya merekrut karyawan baru. Secara umum nih, HRD dalam menyeleksi karyawannya ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah seleksi lamaran, tahapan kedua seleksi kompetensi, dan tahapan yang terakhir adalah interview user. Nah, untuk tes-tes yang lain seperti psikotes gitu, tes tulis, tes praktek, atau tes kesehatan misalkan, itu masih merupakan bagian dari 3 tahapan besar tadi guys. Nah, sebenarnya nih, HRD dalam menyeleksi karyawannya berdasarkan bobot guys. Bobot terbesar itu di interview user sebesar 80%. Nanti akan aku jelaskan kenapa bobotnya paling besar pada interview user. Kemudian, seleksi kompetensi ini bobotnya 20%. Terus yang seleksi lamaran berapa bobotnya? Seleksi lamaran itu nggak ada bobotnya guys, tapi merupakan tiket masuk kalian dipanggil interview atau tes berikutnya. Kita mulai ya. Rahasia yang pertama, bagaimana HRD menyeleksi surat lamaran. Biasanya nih, seleksi lamaran dilakuin oleh staf HRD atau bagian rekrutmen. Surat lamaran kerja yang masuk itu banyak sekali guys, nggak hanya punyamu aja. Ada puluhan bahkan sampai ratusan surat lamaran yang masuk. Maka bagian rekrutmen hanya butuh waktu 10 detik untuk menyeleksi surat lamaran. Mereka menggunakan metode scanning. Apa sih metode scanning? Metode scanning adalah baca cepat untuk memperoleh informasi yang spesifik dan akurat. Mereka nih biasanya melakukan scanning kata kunci yang sesuai dengan persyaratan yang mereka inginkan. Tahu nggak guys, kata kunci apa yang paling sering dicari? Kata kunci yang paling sering dicari dari surat lamaran yang masuk biasanya nih keahlian, pengalaman, dan jenjang pendidikan. Misalkan nih, kata kunci yang dicari keahliannya adalah desain grafis, pengalamannya minimal 2 tahun, jenjang pendidikannya S1 multimedia. Maka surat lamaran kerja yang masuk akan scanning dengan 3 kata kunci tadi. Desain grafis 2 tahun, S1 multimedia. Jika kata kunci yang dicari nggak ditemuin atau nggak sesuai di surat lamaranmu, pasti surat lamaranmu akan langsung masuk tong sampah. Aku kasih tipnya nih guys, agar surat lamaranmu lolos seleksi. Pertama, kalian harus baca dulu persyaratan lowongannya guys. Posisinya apa, jobdesknya bagaimana. Nah, sesuaikan tuh kualifikasi kalian dengan persyaratan lowongan. Jika nggak sesuai, jangan dipaksain ya guys. Juga jangan berharap yang muluk-muluk. Misalkan nih, yang dibutuhin S2, kalian S1 mencoba peruntungan berharap siapa tahu nggak ada satupun anak S2 yang melamar. Rasanya kok impossible ya guys. Dan jangan coba-coba berbohong ya guys dengan merubah kualifikasimu di surat lamaran. Nanti di sesi interview kalian bisa ketahuan lah guys. Contohnya seperti di video ini ya guys. Masuk. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan duduk Mas. Terima kasih Pak. Hah? Siapa namamu? Jos Pak. Nama lengkap? Asik-asik Jos. Oh maaf ya adik, saya belum ngasih tahu itu ya. Itu kursi listrik. Itu bisa mendeteksi kebohongan. Jika ada pelamar yang bohong, kursinya akan nyetrum 10.000 volt. Ini ada tulisannya. Saya juga takut kesetrum. Hah? Saya tanya lagi ya, Dek. Namamu siapa?
Jos, Pak. Nama lengkapnya? Jos Gandos, Pak. Fotonya kok beda? Ya itu dulu waktu masih jadi preman, Pak. Aslinya mana? Aslinya Inyong Tegal, Pak. Maksudnya ijazah aslinya mana? Oh, yang asli menyusul, Pak. Kamu punya pengalaman apa? Saya berpengalaman 2 tahun di perusahaan internasional, Pak. Hebat ya, kamu punya pengalaman bekerja di perusahaan internasional. Iya, Pak. Pengalaman di interview, Pak. Sudah 2 tahun saya nganggur, Pak. Kamu punya kelebihan apa? Saya orangnya profesional, ulet, bertanggung jawab, tekun, rajin, tidak sombong, suka menolong, dan rajin menabung. Saya orangnya suka makan, ngantukan, suka nongkrong di warkop, dan kalau tidak pendengkur, Pak. Tolong, Pak, jangan kasih tahu pacar saya, Pak. Saya malu. Saya kasihan dengan kamu, Dek. Baiklah, karena PT Mulat Marit ini sedang butuh karyawan banyak dan hanya kamu saja yang melamar, maka kamu saya terima. Ah, bener, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tips yang kedua, buatlah CV dan surat lamaran kerja yang sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Ibaratnya nih, kita mau nembak cewek. Kita harus tahu apa kesukaan cewek tersebut. Setiap cewek itu pasti berbeda-beda kesukaannya, kan? Nah, jadi kita para cowok-cowok nih, biar bisa diterima cewek, harus tahu apa kesukaan cewek itu. Maka, cara kita nembak ke cewek satu dan cewek lainnya pasti berbeda-beda, guys. Sesuai kesukaan mereka, bener nggak? Sama gitu halnya dengan kita nulis lamaran kerja. Jangan buat surat lamaran kerja dan CV yang sama untuk setiap lowongan kerja yang kalian lamar. Dari zaman old sampai zaman now, kalimat yang kalian pakai di surat lamaran dan di CV itu aja. Ada, guys, makanya kalian jomblo. Nah, yang gak kalah penting, kalian harus bisa membangun chemistry dari awal agar ada kecocokan antara kalian dengan orang yang merekrut kalian. Tonjolkan keahlianmu dan pengalamanmu dalam CV sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Lantas, bagaimana dengan kalian yang fresh graduate yang belum punya pengalaman? Tenang, guys, kalian masih bisa bersaing dengan mereka pelamar yang punya pengalaman. Triknya, kalian harus tampilin kelebihanmu dalam surat lamaran. Misalkan nih, kalian punya keahlian apa? Pintar bahasa asing gitu, atau pintar desain grafis misalkan. Itu bisa kalian tampilin di surat lamaran. Kemudian prestasi juga bisa kalian tampilin di CV. Misalkan nih, kalian pernah juara olimpiade fisika atau juara-juara lainnya. Itu bisa kalian masukin dalam CV. Tapi jangan juara lomba 17-an, makan kerupuk atau panjat pinang kalian masukin dalam CV ya, guys. Terus satu lagi nih, sifat-sifat positifmu bisa kalian tampilin dalam surat lamaran. Misalkan nih, kalian punya sifat positif, suka tantangan, mudah beradaptasi, atau mudah belajar hal-hal yang baru. Itu bisa kalian masuki.
Bahkan, kalian bisa juga masukin rekomendasi dari dosen atau kakak tingkatmu yang telah berpengalaman di dalam surat lamaran kerja kalian. Itu akan jadi nilai plus dari lamaranmu, guys. Gimana nih? Sekarang udah cukup melek lah ya tentang gimana HRD dalam merekrut karyawan baru melalui seleksi lamaran. Nah, di video selanjutnya nih, nanti aku akan ngebahas rahasia HRD dalam melakukan seleksi kompetensi. Simak video selanjutnya ya, guys.